Bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz. Saya mempunyai karyawan yang sering meninggalkan sholat. Padahal sudah sering saya ingatkan dalam briefing di 1 pekan sekali. Ketika saya tidak ada di lokasi tempat kerja, maka dia sering tidak sholat. Bagaimana supaya orang tersebut rajin sholat? Naam, ahibati fillah. Antum tahu motor. Motor itu kadangkala bagus, tapi nggak ada bensinnya. Bisa jalan? Nggak bisa. Berarti harus diisi bensin dulu. Orang yang tidak sholat itu ada masalah dengan bensinnya. Kalau motornya bagus, kalau antum lihat orang itu loh, Masya Allah orangnya Ustaz, sehat. Tadi goes 50 kilo sehari Ustaz. Masjid Samsul Huda 50 meter nggak nyampe Ustaz. Lewat terus. Apa masalahnya? Tadi tidak ada bensinnya. Maka perlu dikasih bensin. Iman itulah yang menggerakkan orang untuk beramal. Iman dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nabi tidak mengatakan berkatalah yang baik atau diam, enggak. Nabi mengingatkan dengan bensinnya ini. Barang siapa yang beriman, kau beriman enggak? Beriman, benar engkau beriman. Maka orang yang nggak sholat ditanya, sampean muslim? Loh, Islam. Bapakku Islam, mbahku Islam. Tapi mbahku tidak sembahyang, bapakku tidak sembahyang, yuk aku tidak sembahyang. Ada kayak gitu jemaah. Jadi mereka masalahnya memang dia dari keluarga tadi yang bensinnya nggak ada. Maka kalau kepingin dia ini sholat, ajak ke kuburan untuk ngisi bensin. Kan beriman kepada Allah dan hari akhir. Persinggahan pertama ke akhirat itu adalah kuburan. Dan kata Nabi SAW, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, melembutkan hati. Maka tadi perlu seperti itu. Atau datangkan ustadz, diajak ngobrol ya. Bukan cuma disuruh. Taib, sudah ustadz, sudah didatangkan ustadz, sudah diajak ke kuburan, tapi tetap ada orang yang taat itu karena aturan. Antum tahu di berbagai negeri, ketika anak keluar negeri itu, anak lihat negeri itu bersih sekali, bersih sekali. Ana berpikir karena kesadaran masyarakat. Ternyata enggak. Karena denda besar yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi orang takut kemudian. Maka boleh jadi nanti nasihat antum buat dia, antum bikin aturan. Yang tidak sholat sekali SP1. Seperti itu. 2 kali SP2. Setelah itu silahkan cari tempat lain untuk bekerja. Ana pernah kedatang sebuah perusahaan pabrik jamaah di Pasuruan. Itu ada tulisannya, ada sholat berjamaah di situ. Kewajiban sholat berjamaah. Dia katakan utamakan sholat baru keselamatan. Kebanyakan utamakan keselamatan kan. Ini utamakan sholat baru keselamatan. Ditulis di situ. Tidak sholat sekali SP1, SP2. 3 kali nggak sholat berjamaah di masjid ini jamaah. Silahkan cari kerja di tempat lain. Betul. Kira-kira karyawannya sholat nggak jamaah? Sholat jamaah. Sholat dia. Maka kadang-kadang tadi ada orang yang baru taat dengan aturan. Nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa. Bagaimana hukum mempekerjakan seorang non-muslim, mempunyai karyawan non-muslim beragama Nasrani? Jazakallah. Nggak apa-apa. Cuma jangan
ditaruh di posisi-posisi yang sebagai pemegang kebijakan. Nabi SAW punya pembantu Yahudi dulu. Ingat. Terus Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar, apa agamanya? Majusi. Jadi nggak apa-apa mempekerjakan mereka, tapi jangan sampai dia ada di posisi pemegang kebijakan nantinya, karena dikhawatirkan akan berdampak kepada tadi sholatnya. Ketika dia pemegang kebijakan, udahlah urusan sholat nggak usah diurusin, kan itu urusan nafsi-nafsi antara dia sama Tuhannya. Kenapa kita urusin? Loh, itu urusan bos sama Allah memang. Semua atasan akan ditanya tentang anak buahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Ini bukan urusan pribadi dia sama Allah. Iya betul, sholat itu antara dia sama Allah, tapi aku punya urusan sama Allah. Aku melihat orang nggak sholat, anak buahku kerja di tempatku, aku gaji dia, aku biarkan, aku bakal ditanya sama Allah saja. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar tidak larut dalam kesedihan karena ibu meninggal? Tadi baca doa yang tadi, baca doa. Kemudian ingatlah musibah antum dengan musibah ditinggalnya umat Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sedihnya umat Islam. Kemudian juga ketahuilah, bukan hanya antum yang kehilangan ibunya, orang-orang juga kehilangan ibu. Kita ini diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu, bukan cuma ibu kita. Apakah ada yang bisa menggantikan doa ibu? Jazakallah khair. Iya, doa ayahnya, da'watul walid, ya, doanya orang tua, bukan hanya ibu. Kemudian antum yang sekarang harus memperbanyak doa buat ibu. Selesai sudah doa ibu, memang ada doa-doa mustajab yang lainnya. Doa istri mustajab enggak jemaah? Doa istri itu, ana izin minum dulu. Kalau sudah ngomong istri berat jemaah. Ibu-ibu, doa istri itu mustajab kalau dia dizolimi sama suaminya. Karena doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Antum jangan menzolimin istri antum, mustajab doanya dia. Iya, ketika dizolimi. Dan doa istri mustajab ketika dia jadi ibu untuk anak-anaknya. Dan doa istri mustajab ketika antara azan dan qomat, ketika sujud. Ya bukan cuma istri Ustaz. Iya, itu maksudnya. Kalau doa orang tua, Nabi menyebutkan sosok mustajab. Jadi ada kondisi yang mustajab, kondisi orang yang dizalimi, ada waktu yang mustajab. Tadi kita tahu beberapa waktu yang mustajab. Bagaimana menasehati orang tua yang sedang diuji sakit? Jika dinasihati sabar, beliau bilang, kamu kan tidak merasakan. Mudah bilang sabar. Kadang beliau berpikir sudah ibadah kok masih dapat sakit. Nah, ini kan tadi jemaah yang dikatakan tidak sabar. Dia merasa nggak pantas. Dia mengucapkan ucapan yang di situ Allah nggak ridho sama dia. Ucapan ini biasa, wajar buat orang yang terkena musibah dan tidak sabar. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam berjalan dengan para sahabatnya, melihat ada seorang wanita nangis di kuburan anaknya. Nabi mendatangi wanita ini sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, isbiri wahtasibi, isbiri wahtasibi, sabarlah engkau dan berharaplah pahala dari musibah ini. Artinya bagaimana musibah itu berubah jadi nikmat buat kita. Kita dapat pahala karena kita bersabar menghadapinya. Karena tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenai tangannya, melainkan itu akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Tentunya ketika dia sabar menerima hal itu.
ketika perempuan ini ditegur sama Nabi SAW, dia nggak tahu kalau itu Nabi SAW. Apa kata dia? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana engkau, nggak usah ngurusin aku. Engkau ngomong kayak gini karena engkau nggak kena musibah seperti yang menimpaku. Ya sudah, sama Nabi SAW ditinggal, kan udah kasih nasihat. Ketika Nabi pergi SAW, sahabat ngasih tahu, hei, itu Rasulullah tadi yang ngasih tahu. Kata dia, kabur dia jemaah ke rumahnya Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasul, aku nggak tahu kalau tadi itu engkau, gitu loh katanya. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu adalah ketika hempasan pertama aja, awal musibah. Apa yang antum lakukan? Itu orang akan ketahuan sabar. Tapi kalau setelah 2 hari, setelah 3 hari, enggak. Karena dia sudah biasa terkena musibah. Bahkan nanti tingkatnya mungkin akan sampai ridho dia. Tapi sabar yang sebenarnya ketika awal musibah. Apa yang antum mengatakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Atau antum mengatakan, ya Allah, kok tegang kau ya Allah. Iya, ada yang mengatakan itu jemaah. Ana pernah ketemu dengan orang seperti itu, jemaah haji dari negara lain. Dia itu naruh tas di toilet, kemudian keluar lupa. Ketika masuk lagi ke toiletnya, hilang tasnya. Terus dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau melakukan itu sama aku ya Allah? Aku ini datang haji ke sini ya Allah. Dia mulai mengungkit kebaikan dia, seakan-akan dia nggak pantas kena musibah itu. Seperti yang disebutkan di pertanyaan ini, aku kan sudah ahli ibadah. Oh, engkau tahu orang yang paling ahli ibadah itu Nabi Muhammad SAW. Itu dikasih penyakit sama Allah sampai pingsan sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggak bisa ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sahabat datang memegang selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, panasnya itu di luar selimut. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, engkau penyakitnya parah banget gitu. Panasnya ini, demamnya nggak normal. Apa kata Nabi SAW? Naam, inni aku wa'kar rajulaini minku. Demamku ini demamnya 2 orang dari kalian. Kata sahabat ini, kenapa ya Rasulullah? Apa karena engkau akan dapat pahala double? Iya, kata Nabi SAW. Jadi sampaikan kepada orang tua, orang yang paling besar balaknya itu adalah para nabi. Jadi ketika orang itu berpikir dia sudah beribadah kok masih dikasih musibah, engkau lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh. Maka ingatkan orang tua dengan Nabi Ayub. Katakan, ayah berapa tahun kena penyakit ini ayah? Supaya dia ingat dengan nikmat Allah. Ya sudah setahun. Terus ayah kasih sehat sama Allah berapa tahun? Diingatkan jangan. Karena kita lupa dengan nikmat Allah. Kemudian bawa ayah untuk melihat orang-orang yang lebih parah penyakitnya, sehingga itu juga akan menjadi hiburan buat dia. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama, jangan berhenti mendoakan. Berdoa memohon ampunan dan berdoa yang lainnya. Minta kuburan orang tua kita diluaskan. Minta supaya dikasih cahaya diterangi kuburan orang tua kita. Selain doa, minta ampunan, minta dikasihi orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua kita punya hubungan sama mereka, khususnya kerabat kita, kawan-kawan orang tua kita juga kita berbuat baik sama mereka. Ya. Antum kok bisa bersodakoh buat orang tua, terus bersodakoh buat orang tua antum. Dan di antara bentuk kebaktian anak, ketika anak itu menghafal Al-Quranul Azim, sampai aku akan hafal Quran agar aku bisa memberikan hadiah buat orang tuaku nantinya. Hadiah apa? Pakaian yang indah, ya, mahkota buat orang tuanya. Barakallahu fikum. Ada orang yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengingatkan beliau? Taib, diingatkan dengan cara mengenalkan sunnah Nabi SAW. Kita itu kan kadang-kala melarang orang, nggak boleh kayak gitu.
Betul, itu salah satu cara. Tapi kadangkala orang itu nggak mau. Sedikit-sedikit bid'ah, iki bid'ah, iku bid'ah. Terus mana yang nggak bid'ah? Nah, di sini pentingnya antum. Antum nggak perlu ngomong bid'ahnya, ceritakan sunnahnya. Nabi alaihissalam tuh kalau ada musibah kayak gini, supaya dia mencontoh, ini Nabi loh. Terus seperti ini. Soalnya orang kadangkala kalau ditegur itu marah. Maka caranya tadi, kenalkan dia dengan sunnah. Semoga dengan cara itu dia meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam. Jamaah, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan ya, antum sudah hadir ke tempat ini subuh-subuh. Karena kajian subuh ini ana lihat harus dibarengi doa sebelum tidur. Kadang-kala ada yang sambil ya perjuangan lah. Insyaallah ada rahmat Allah yang kita dapatkan di sini. Dan malaikat-malaikat juga hadir di kajian ilmu itu. Dan semoga Allah mengingat kita di sisi Allah Jalla Jalaluh. Iya, ada yang mau tanya? Anda lihat ada anak kecil di sana jamaah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.